Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dimulai ya untuk pemateri, tapi sebelumnya kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderatornya, Najwa Nabila. Ya baik, terima kasih kepada Hikmawati Zian Siti Mutia. Langsung saja saya bacakan kurikulum vitae dari Hikmawan Yusril Hanapi. Nama lengkap Yusril Hanapi, beliau lahir tanggal 25 Oktober tahun 1998, alamatnya Jalan Mutumanikam, Masjid At-Taqwa, nomor 33A, Buah Batu. Alamat emailnya boleh dicatat yusrilhanapi@gmail.com, nomor WA-nya 088 9418 3555. Moto hidupnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan, Masya Allah. Untuk riwayat hidupnya, riwayat pendidikannya, SDMI di SD Negeri Tanjung Jaya, Kabupaten Garut, tahun lulusnya tahun 2012. SMP-nya di MTS Muhammadiyah Kota Bandung, tahun lulusnya 2015. SMA-nya di SMA Muhammadiyah 1 Kota Bandung, tahun lulusnya tahun 2018. Dan perguruan tingginya di UIN Bandung, sekarang masih jadi mahasiswa sampai sekarang. Terus untuk pengalaman organisasinya di PDIPM Kota Bandung sebagai Kabid Keperkaderan tahun 2018 sampai 2021, Ikatan Remaja Masjid tingkat Desa Garut sebagai Wakil Ketua tahun 2017 sampai tahun 2020, Kepanduan Hizbul Waton Kota Bandung di bidang Diklat tahun 2017 sampai tahun 2020, terus di PC IPM Regol sebagai Sekretaris Perkaderan tahun 2016 sampai 2019, IPM atau OSIS MTS Muhammadiyah 1 Bandung sebagai Ketua Umum tahun 2016 sampai 2017, lalu IPM atau OSIS SMA Muhammadiyah 1 Bandung sebagai Ketua Umum tahun 2014 sampai 2015, lalu PKKNPI Kecamatan Pakanjeng Kabupaten Garut, Komisi Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2019 sampai 2022. Himpunan Mahasiswa PGMI UIN Sunan Gunung Jati sebagai Sekretaris Umum tahun 2020 sampai 2021. Penghargaan atau prestasinya bela negara tingkat Kota Bandung, lalu studi banding perwakilan mahasiswa PGMI se-Indonesia. Ya baik, itu dia kurikulum vitae dari pemateri kita pada kali ini. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Silahkan, Kakanda Yusril Hanafi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini soalnya kedengar tidak? Kedengeran, Kang. Siap. Ini kan ini bisa dijadikan admin dulu guys, saya host dulu. Ya, sambil menunggu ini jadi host ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodili wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama yang saya banggakan panitia dari pelatihan Kader Taruna Melati 1 cabang Lengkong. Yang saya banggakan seluruh jajaran peserta yang mengikuti pelatihan Kader Taruna Melati 1. Ya, kebetulan saya dihubungi itu untuk di pemateri itu pas hari apa ya? Kurang lebih hari Minggu dan Sabtu kalau salah. Jadi beberapa hari dihubungi untuk jadi pemateri di pelatihan Kader Taruna Melati 1. Kebetulan tadi saya juga habis beres ini acara di kampus juga, ada webinar. Jadi setelah webinar langsung ke sini, alhamdulillah tepat waktunya. Ya, itu CV kurikulum saya. Mungkin teman-teman juga sudah gak asing mungkin dengan saya. Apalagi mungkin ada beberapa kawan-kawan yang memang yang sudah
dekat dengan saya entah itu di SMA ataupun di organisasi lainnya. Sudah disampaikan juga, saya tidak hanya di IPM saja, tapi bergabung ataupun aktif di organisasi lainnya, seperti Hizbul Waton, di kampus juga ada himpunan mahasiswa, hingga remaja masjid ya, remaja masjid. Karena pepatah mengatakan pengalaman itu ialah penghargaan terbaik. Jadi kalau seandainya kita ingin banyak kenal dan sebagainya, ya harus banyak pengalaman. Jadi tidak hanya satu organisasi, tapi beribu-ribu organisasi. Ya. Tapi asalkan amanah dan tanggung jawab intinya. Ya baik. Alhamdulillah hari ini saya ditugaskan untuk materi persidangan ya, materi persidangan. Bentar, kalau ini langsung di sini ya. Oke. Teknik persidangan ya, teknik persidangan. Sebetulnya untuk teknik persidangan ini salah satu kegiatan wajib ya di sebuah organisasi. Tidak hanya di IPM saja, pasti di semua organisasi itu akan mengenal yang namanya persidangan. Sampai nanti pun ke tingkat pemerintahan itu digunakan teknik-teknik persidangan. Oke. Ini biodata saya, tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah, kalau di segi lahir ya, saya itu lahir dari keluarga Persis. Jadi orang tua saya itu Persis di Garut, Pakenjing, Persis. Ketika saya merantau ke Bandung, alhamdulillah sanawiyah hingga SMA-nya di Muhammadiyah. Dan kuliah pun di umum ya, UIN itu umum. Jadi ada Muhammadiyah, NU, dan Persis. Jadi jangan sampai dipermasalahkan kalau seandainya ada keluarganya berlatar belakang, Kang saya mah tidak Muhammadiyah. Itu tidak jadi masalah ya bagi Muhammadiyah gitu. Oke, sebelum lanjut ke materi, saya izin mohon perkenalan dulu ya. Tadi saya sudah mengenalkan nama saya, bla bla bla. Oke, sekarang di teman-teman ya, sebutkan nama saja, nama, terus alamat asal sama hobi saja. Oke, 3 ya cukup ya, nama, alamat, sama hobi. Oke, saya tunjuk dia yang ada di layar saya dulu ya. Dari Najwa dulu, coba Najwa, silakan. Ya, sebelumnya saya panitia ya, Kang. Saya Najwa Nabila, asalnya dari Cilacap, Jawa Tengah. Ya. Oke, hobinya apa? Hobinya nonton. Oke, hobinya nonton ya, Cilacap. Oke, selanjutnya Naupal. Ya Kang, kenalkan nama saya Muhammad Naufal Hafiz Sidki, asal dari Bandung, hobi editing video. Oke, editor berarti ya. Iya. Mantap. Selanjutnya mana? Oh ya ini. Jian Siti. Ada ya? Lagi izin dulu, Kang. Oh, lagi izin dulu. Oke, siap. Ini PCIPM Lengkong siapa ya ini adminnya ya? Iya, itu adminnya. Oh, adminnya. Oke. Adminnya siapa, yo? Astaga asing ya suaranya. Iya. Udah Kang pada Yusuf tahu ya, lah. bukan? Iyalah, bisa jadi. Oke, Kang Yusuf ya. Oke, selanjutnya Ahmad Rustandi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ahmad Rustandi, asal dari Bandung, hobi bermusik. Oke, bermain musik ya? Oke, lanjut ke Raili. Raili ya, betul ya? Perkenalkan nama saya Raili Syariel Putri Saminanti, asal dari Pangandaran, hobi menggambar. Oke, hobi menggambar nih, bagus ya. Good. Selanjutnya ada Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasna Labib Latifah, asal dari Bandung, hobi saya menggambar sama olahraga. Oke, menggambar dan olahraga ya. Apalagi di sekarang ya. Lagi kondisi sekarang harus rajin olahraga. Oke, lanjut. Irfan Ariwiranto. Ini panitia atau gimana?
Ya, itu mentor, Kang. Oh, Ya, siap. Kang. Ya, boleh perkenalan lah. Ya, perkenalkan, nama saya Irfan Harwiranto, asal dari Bandung, hobi tidur. Hehe, hobi tidur. Tadi itu sebuah ini ya. Eh, sebuah apa ya? Itu mah harus ya tidur mah ya. Oke, lanjut. Sophie Nur Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sophie Nur Aini, Ya, terus. dari Pangalengan. Oke, Pangalengan. Hobi belajar gitar, bela diri, masak, nyanyi, banyak lagi. Oh, banyak pisannya hobinya. Keren. Banyak banget. Berarti ini masuk kategori itu multi talent ya. Multi talent berarti ya. Bisa kemana-mana. Oke, baik. Alhamdulillah sudah kenal ya. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak tanya ya. Jadi saya bertanya kepada teman-teman biar saling kenal ya gitu ya. Bukan tak sayang ya. Tak sayang itu di akhirnya ya. Baik. Langsung saja next ke slide selanjutnya. Oke. Sebelum mulai ke materi, di sini saya akan memperagakan. Ini ada sebuah salam ya, salam kadar. Nah, pernah dengar tidak ini kata-kata ini? Mungkin ada sebagian yang pernah dengar kayaknya. Jadi saya coba peragakan ya. Salam kadar, semangat kadar, jomblo, gak masalah. Gak punya ilmu, baru masalah. Ikhtiar, 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 Allahu Akbar. Bisa? Bisa nggak gerakannya? Oke, Bisa. saya coba ulangi lagi ya. Oke, saya coba ulangi lagi. Salam kadar, semangat kadar, jomblo, gak masalah. Gak punya ilmu, baru masalah. Ikhtiar, 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 Allahu Akbar. Oke, kita coba semuanya bareng ya. Bareng, coba diaktifin dulu. Ya, boleh Speakernya. diaktif dulu ya semuanya. Nah, siap. Oke, 1, 2, 3, mulai. Salam kadar, Salam kadar, semangat semangat kadar, kadar, Jomblo, jomblo, gak gak masalah. masalah. Gak punya ilmu, Punya itu ilmu, masalah. baru masalah. Ikhtiar, 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 Allahu Allahu Akbar. Oke, mantap ya, berarti masih semangat ya. Oke, ini akan saya coba cek nanti kalau seandainya saya bertanya tapi kebingungan, saya akan tesnya dengan salam ini ya. Oke, lanjut. Oke, kalau kita melihat sidang tentu tidak ada yang namanya pengertian. Kalau kita melihat dalam sebuah pedoman, sidang itu ada kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai kesepakatan bersama yang bersifatnya mengikat dan berkekuatan hukum. Nah, biasanya sidang itu di IPM itu biasanya dilakukan ketika pergantian regenerasi kepengurusan. Kalau di tingkat ranting itu ada musran, ada di cabang itu ada muscab, tingkat daerah ada musda, ada muswil hingga muktamar. Nah, itu salah satu biasanya itu digunakan ada persidangan yang di dalamnya ialah menggunakan aturan yang berkekuatan hukum. Nah, Kang, apakah bisa dilakukan dalam sidang seperti rapat dan sebagainya? Nah, sebetulnya teknik persidangan itu tidak hanya dilakukan ketika bermusyawarah saja, tetapi ketika rapat itu alangkah baiknya digunakan. Jadi teknik persidangan itu tidak hanya ketika musyawarah saja, tapi ketika dibiasakan, ketika rapat dimulai itu gunakanlah teknik-teknik persidangan gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya, oke, di sini ada beberapa macam-macam persidangan. Oke, biar saya tidak menyampaikan, saya ingin mohon ini dibacakan oleh Rili ya, Rili. Silakan dibacakan Rili. Silakan. Macam-macam persidangan. Satu, sidang pleno.
sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang termasuk ke dalam kategori sidang ini adalah sidang pendahuluan yang biasanya untuk menetapkan jadwal, tata tertib, dan pemilihan persidangan untuknya dipimpin oleh presidium sidang. Yang kedua, sidang paripurna biasanya berisi tentang pengesahan hasil-hasil sidang. Yang ketiga, sidang komisi adalah sidang yang diikuti oleh peserta terbatas dalam kurung anggota komisi. Sidang ini diadakan untuk pematangan materi sebelum diplenokan. Dipimpin oleh pimpinan komisi. Yang terakhir sidang formatur, persidangan yang dihadiri oleh pimpinan IPM tertentu yang terpilih melalui pemilihan formatur. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Ibmawati Rili bahwasanya macam-macam persidangan itu ada 4 poin ya, ada 4 poin. Tapi kalau di pedoman yang sekarang itu yang diperbarui itu ada 3 poin. Itu pertama ada sidang pleno, kedua ada sidang komisi, dan ketiga ada sidang formatur. Nah, kalau kita melihat di sidang pleno ini biasanya dilakukan ialah ketika prosesi pemilihan formatur ataupun ketika sidang pleno ini ketika dilaksanakan adanya resapel ataupun pergantian pengurusan. Nah, maka sidang pleno ini digunakan ketika ada perubahan. Contoh, ketika kalau seandainya dalam IPM ranting itu ada satu periode itu kan 1 tahun ya, 1 tahun, maka sidang pleno ataupun biasanya dilakukan sekitar 3 bulan sampai 6 bulan sekali dilakukan, maka sidang pleno ini harus dilakukan. Maka tetap ada aturannya yang memang nantinya itu seperti ada ketua sidang, ada sekretaris sidang hingga anggota. Maka dibiasakan nantinya ketika sidang pleno itu menggunakan aturan-aturan yang memang sudah baku dalam pedoman persidangan. Tapi sedikit sekali yang saya lihat itu di ranting, terusus ya di ranting Sekota Bandung itu jarang sekali ketika ada pergantian pengurus ataupun ada yang bermasalah itu langsung diganti saja. Contoh, ketuanya keluar digantikan oleh sekretarisnya atau digantikan oleh kabidnya. Tapi tidak sesuai dengan prosedurnya pergantian itu. Jadi langsung diganti saja. Tidak ada prosedur, yaitu salah satunya ialah sidang pleno. Nah, maka teman-teman yang ada di sini saya harapkan nantinya ketika sudah tahu fungsi sidang pleno ini ialah bagaimana nantinya ketika teman-teman kalau sekiranya ada perubahan resapel maka di sidang pleno lah bisa digunakan. Kedua, itu ada sidang paripurna. Nah, biasanya ini dilakukan ya tentang pengesahan hasil-hasil sidang. Kalau diibaratkan itu ialah secara keseluruhan ya untuk paripurna itu. Nah, ketiga itu ada sidang komisi. Biasanya sidang komisi ini dilakukan ketika musran, muscab ataupun musda yang selalu dibagi ke beberapa komisi. Ada komisi A, ada komisi B, ada komisi C, dan ada komisi khusus untuk memberikan masukan ataupun tanggapan ketika periode sebelumnya. Nah, dari sidang komisi ini sama susunannya, ada ketua sidang, ada sekretarisnya, dan ada anggota. Maka inilah ciri khas IPM, kenapa berbeda dengan organisasi lain, tidak ada yang namanya wakil ketua. Tapi dari ketua itu sekretaris. Tapi ketika dia di susunan struktural, itu ketua itu sejajar dengan ketua bidang. Jadi kalau seandainya ada ketua umum ataupun ketua yang bermasalah dan mengundurkan diri, maka alangkah baiknya itu menggantikan ialah ketua bidangnya dulu. Ketua bidang organisasi, ketua bidang perkaderan, dan selanjutnya. Kalau seandainya ketua bidang tidak ada, maka boleh ke sekretaris. Sekretaris umum dan sekretaris selanjutnya. Itulah ciri khas dari IPM, tidak ada yang namanya wakil ketua. Nah, selanjutnya di sini ada sidang formatur. Sidang formatur di sini juga ini menjadi ciri khas IPM. Kenapa IPM tidak memilih satu orang saja ketika prosesi pemilihan? Tapi IPM itu berbeda, memilih 9 formatur. Ya, kurang lebih 9 formatur dipilih gitu. Nggak satu. Karena kalau OSIS itu milih satu aja gitu. Contoh ada 3 paslon ya, 3 calon, ya udah pilih satu. Tapi kalau IPM calonnya banyak ya, banyak, tapi harus milihnya 9. Nah, ketika 9 itu harus bermusyawarah secara mufakat.
Artinya tidak boleh memaksakan diri, saya ingin jadi ketua, nggak bisa. Meskipun dia suaranya banyak, meskipun perhitungan poinnya banyak, belum tentu dia menjadi ketua. Ketika sidang prematur itu harus kesepakatan bersama. Maka ditunjuklah orang yang poinnya tinggi, suaranya banyak, itu menjadi ketua sidang prematur ketika pemilihan itu. Nah, baru ketika ketua sidang prematur memimpin jalannya untuk pemilihan ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, hingga bendaharanya siapa. Biasanya di sidang prematur itu ialah biasanya memilih pimpinan dulu, bidang umum ya, antara ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, untuk bidangnya biasanya ke tahap selanjutnya gitu. Maka inilah fungsi dari sidang prematur. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa unsur persidangan yang dimana yang harus ada ketika proses pelaksanaan persidangan. Pertama, tempat itu harus jelas, tempatnya harus ada. Percuma kalau seandainya melaksanakan musyawarah tanpa ada tempat gitu. Nah, sekarang gimana Kang? Kita beralih ke Zoom gitu ya, ke media. Itu sudah menjadi tempatnya. Oh, tempatnya di Zoom Meeting, tempatnya di Google Meet, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada waktu. Waktu ini menandakan menjadi patokan gitu ya. Kebayang kita kalau bikin kegiatan tanpa ada waktu. Tidak akan selesai berjalannya persidangan kalau tidak ada waktu. Makanya dalam persidangan itu dibatas waktunya. Contoh, jam sekian sampai jam sekian itu ngebahas persidangan 1 membahas tentang draft ini. Sidang kedua apa? Jadi dibatas waktunya dalam acara sidang. Ketiga itu harus ada peserta atau musyawirin dalam persidangan. Cuma kalau seandainya ada ketua sidang, ada pimpinan sidang, tapi pesertanya nggak ada. Ibaratnya gini, saya ini ketua sidang. Nah, teman-teman menjadi pesertanya. Maka harus mengikuti prosedurnya. Gak kebayang kalau seandainya ada pimpinan sidang tapi gak ada pesertanya. Nah, itu tidak akan tercoretnya pelaksanaan persidangan gitu ya. Keempat, itu ada perlengkapan sidang. Nah, perlengkapan sidang ini biasanya itu ada beberapa. Pertama, itu harus ada palu sidang. Itu wajib itu. Harus ada palu sidangnya. Dan yang di bawahnya. Palu sidang kan ada 2 ya, ada nampannya dan ada palunya. Selanjutnya itu harus ada draftnya, draft materinya, draft yang akan dibahasnya, draft yang akan nantinya didiskusikan. Kalau seandainya tidak ada draftnya, itu tidak akan bisa berjalan persidangan. Ketiga, itu harus ada bendera, bendera itu. Jadi ketika kita persidangan itu harus ada bendera IPM atau bendera Indonesia Raya. Karena itu menjadi pelengkapnya ya, menjadi pelengkapnya. Nah, yang lain-lainnya seperti administrasi ataupun data. Nah, selanjutnya ada tata tertib sidang. Biasanya tata tertib sidang ini suka ada di draft materi gitu. Entah itu tata tertib sidang buat pimpinan sidang ataupun buat peserta sidang. Jadi dalam persidangan itu kita diatur oleh aturan yang memang baku yang sudah ada ditentukan. Nah, teman-teman itu harus mengikuti aturan itu. Kalau melanggar nanti ada konsekuensinya. Pimpinan sidang berhak bisa mengeluarkan, pimpinan sidang berhak untuk menghukumnya gitu. Oke, selanjutnya itu ada pimpinan sidang. Nah, ini ada pimpinan sidang dan sekretaris dan anggota ya. Oke, selanjutnya itu ada pimpinan sidang. Nah, biasanya pimpinan sidang dalam pelatihan itu seringkali ini salah satu tahapan pertama dalam pelatihan ya. Ketika nanti teman-teman bisa diaplikasikan di Muscab atau Musda. Pimpinan sidang itu harus menguasai materi persidangan. Gak kebayang sob, bagaimana pimpinan sidang dia belum baca dulu draft persidangannya. Ya, pasti akan agak baku, akan agak bermasalah ketika persidangannya. Maka tahap pertama pimpinan sidang itu harus membaca dulu dan menguasai persidangan. Jangan sampai ketika persidangan membahas pasal A
bab sekian, ketika peserta atau musawir bertanya, ini butuh penjelasan pasal ini. Pimpinan sidang tidak bisa menjelaskan. Berarti ketahuan pimpinan sidang sebelumnya tidak membaca dulu dan tidak memahami dulu teks persidangannya. Kedua, itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Jadi jangan labil ketua pimpinan sidang itu. Kalau seandainya ini salah, ya sudah, di konsekuensi saja. Kalau ada yang bermasalah itu, jadi ketua sidang itu harus mengambil tegas dan tidak boleh berpihak ke berpihak ke satu sisi gitu. Tapi harus tengah-tengah. Artinya harus mempunyai jiwa kepemimpinan ya. Ketiga, itu ada bijaksana, bertanggung jawab, dan demokratis. Tentu ini pimpinan sidang itu. Jangan sampai dia teman saya, dia sahabat saya, tapi dibela. Tapi ketika persidangan itu nggak boleh itu. Harus semua sama rata. Harus sama rata. Sampai pimpinan sidang salah, itu harus tanggung jawab itu. Contoh ya, ketika ketua sidang ataupun sekretaris sidang ada yang salah bacakan, itu harus dibetulkan oleh peserta itu. Jangan sampai didiamkan. Makanya dalam persidangan itu saling membantu ataupun saling memutuskan suatu perkara secara bersama-sama yang dipimpin oleh pimpinan sidang. Terakhir, itu ada berpengalaman dalam persidangan. Nah, biasanya di poin 4 ini poin plusnya. Ya, syukur-syukur yang di pimpinan sidang dia dulunya pernah aktif di rantingnya. Tapi kalaupun dia belum pernah, itu menjadi hal yang luar biasa, menjadi pengalaman pertama. Tapi ketika pengalaman pertama dia bagus, dia paham, wah itu keren itu. Keren itu jiwa IPM-nya, karena dia sudah bisa mengaplikasikan. Gitu ya. Oke, next. Pimpinan sidang ada apa aja? Nah, pimpinan sidang itu ada 2 macam. Pertama, itu ada pimpinan sidang sementara. Oke, pimpinan sidang sementara siapa aja, Kang? Nah, biasanya pimpinan sidang sementara itu ialah, kalau dalam kegiatan muscab, itu ialah pimpinan yang pengurus sebelumnya. Untuk pimpinan sidang tetap itu diputuskan ataupun dipimpin untuk memilih pimpinan sidang tetap oleh pimpinan sidang sementara. Jadi pimpinan sidang sementara itu harus memilih dari musyawarah itu siapa ketua sidang, siapa sekretaris sidang, siapa anggota sidang. Dengan secara kesepakatan bersama-sama. Jadi tidak boleh menyiapkan dan sebagainya. Itu kadang saya melihat itu dalam sebuah musyawarah itu ada yang memang sudah direkayasa. Kadang ada juga gitu. Sudah disiapkan dan sebagainya. Kadang itu mencederai proses persidangan. Tapi baiknya itu ialah secara original ketika dilemparkan ke musyawirinnya. Oke, next. Kayak di sini ada beberapa istilah-istilah persidangan. Jadi dalam persidangan itu tidak sembarangan ingin keluar, ingin bertanya, ingin mengungkapkan dan sebagainya, itu tidak sembarangan. Tapi ada beberapa istilah-istilah yang nantinya itu bisa digunakan. Oke, untuk lebih jelasnya boleh dibacakan oleh Naufal, silakan. Naufal, silakan boleh dibacakan ya. Oh ya, istilah-istilah dalam persidangan. Skorsing adalah penundaan acara sidang untuk sementara waktu atau dalam waktu tertentu pada waktu sidang berlangsung. Lobbying adalah penentuan jalan tengah atas konflik dengan skorsing waktu untuk menyatukan pandangan melalui obrolan antara dua pihak atau lebih yang berseberangan secara informal. Interupsi adalah memotong pembicaraan ditempuh dengan menggunakan kata interupsi yang pada hakikatnya meminta kesepakatan untuk berbicara. Ya, oke. Itulah beberapa penjelasan terkait istilah-istilah dalam persidangan. Skorsing. Skorsing itu ialah membatasi waktu. Ya, biasanya skorsing ini digunakan biasanya untuk istirahat, istirahat ataupun ada permasalahan, ada sesuatu yang memang itu harus ditunda, mengundur waktu ya. Contoh
10 menit dari jam sekian sampai jam sekian saya nyatakan disepakati. Kedua, itu ada lobbying. Lobbying itu ialah biasanya terjadi permasalahan ketika ada draft materi yang bermasalah. Biasanya ya, biasanya dilakukan itu. Contoh entah itu panitia ada yang memang salah cetak, salah print dan sebagainya, ataupun tidak sesuai dengan panduan-panduan di IPM. Nah, maka ini harus digunakan lobbying. Nah, lobbying ini digunakan ke siapa? Biasanya lobbying ini digunakan kepada peninjau, kepada panitia penyelenggara biasanya, pimpinan sidangnya, untuk melakukan lobbying gitu. Maka ketika ada permasalahan, entah itu di segi draft materi, ataupun yang dibahas itu ternyata salah, maka harus dilakukan lobbying dulu. Biar ada penjelasan, entah itu dari peninjau, dari daerah ataupun cabang, ataupun kepada panitia yang membuat materi draft persidangan itu. Selanjutnya itu ada interupsi. Nah, interupsi ini biasanya dilakukan ketika memotong pembicaraan dengan kalimat interupsi. Jadi ketika proses persidangan itu teman-teman kalau izin itu harus menggunakan kata interupsi. Jadi bukan punten saya ke air, nah itu salah. Dia menggunakan interupsi ya. Interupsi. Jadi sudah ada istilah-istilah yang ada di pedoman sistem persidangan. Oke, next. Oke, sebelum ke selanjutnya sampai detik ini ada yang tanyakan tidak? Takutnya saya ini kecepatan menyampaikannya. Atau masih ada yang ngeganjal, Kang? Ini apa gitu? Ada yang tanyakan tidak? Belum ada, Kang. Cukup, oke. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada macam-macam interupsi. Nah, tadi ini menjelaskan tadi poin yang akhir ya tadi. Oke, saya mohon untuk dibacakan oleh Hasna. Hasna, boleh dibacakan ya Hasna ya. Silakan. Macam interupsi. Instruksi point of order. Meminta kesempatan untuk bicara atau dipergunakan untuk memotong pembicaraan yang dianggap menyimpang dari masalah. 2. Interupsi point of information. Memberikan atau meminta penjelasan atas apa yang telah disampaikan. 3. Interupsi point of clarification. Meluruskan permasalahan agar penyimpangan tidak semakin menajam. 4. Interupsi point of privilege. Tidak setuju atas pemojokan, penyinggungan, persoalan pribadi. 5. Interupsi point of justification. Bentuk interupsi yang disampaikan bila pernyataan yang disampaikan oleh seorang anggota sidang untuk mendukung atau memberikan penguatan gagasan atas pendapat supaya gagasan dapat diterima oleh persidangan. Oke, terima kasih Hasna. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ipmawati Hasna bahwasanya kurang lebih ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, ada 5 poin yang nanti teman-teman dalam persidangan itu bisa digunakan interupsi. Pertama itu ada interupsi point of order. Nah, ini biasanya digunakan ketika teman-teman memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Contoh interupsi point of order pimpinan sidang. Silakan. Saya ingin berpendapat bertanya terkait pasal ini sekian sekian bla bla bla, maka sampaikan. Maka untuk bertanya itu ialah biasanya digunakan itu interupsi point of order. Nah, seringkali teman-teman ketika persidangan itu salahnya itu ialah ketika interupsi. Jadi interupsi apa dulu gitu harus jelas. Interupsi point of order, maka harus lengkap. Jangan sampai interupsi naon lah gitu.
Maka teman-teman ketika dalam sebuah persidangan itu harus jelas ketika menyampaikan interupsi. Interupsi point of order. Oh, jelas ini. Berarti ada yang berpendapat dan bertanya gitu. Kedua, itu ada interupsi point of information. Nah, biasanya dalam information ini ialah memberikan atau meminta penjelasan apa yang telah disampaikan. Biasanya contoh ya, informasi yang disampaikannya itu ternyata agak keliru. Maka ini boleh dibetulkan gitu. Boleh dibetulkan. Ataupun ada kendala-kendala hal yang lain itu boleh disampaikan maupun peninjau ataupun oleh peserta ataupun musawirin. Itu boleh gitu. Maka informasi ini biasanya digunakan ya ketika penjelasan terkait dalam persidangan. Ketiga, itu ada interupsi point of clarification. Nah, point of clarification ini biasanya digunakan ya ketika sebuah pernyataan ataupun sebuah pembahasan ketika disampaikan kepada musyawirin itu salah. Itu salah dan itu harus dibetulkan secara jelas gitu. Maka ini harus ada klarifikasinya. Harus dibetulkan. Maka peserta persidangan ataupun peninjau itu boleh sekali membetulkan. Jadi tidak semuanya keputusan itu ada di pimpinan sidang. Tapi ada di musyawirin juga gitu. Kalau seandainya pimpinan sidangnya salah, pimpinan sidangnya lupa, pimpinan sidangnya keliru, itu boleh dibetulkan itu. Sampai-sampai bisa diganti pimpinan sidang itu bisa diganti. Kalau seandainya tidak mampu ketika memimpin sidang itu boleh bisa diganti gitu. Nah, keempat itu ada interupsi point of privilege. Point of privilege ini terkait pribadi misalnya. Contoh ya, kalau seandainya sudah tidak kuat biasanya digunakan ketika secara personal. Entah itu buang air kecil ataupun buang air besar, mengangkat telepon ataupun terkait urgent itu tidak bisa tidak bisa dihandle itu boleh digunakan point of privilege. Jadi kalau ingin keluar di forum ataupun keluar dari musyawirin dan sebagainya itu menggunakan interupsi point of privilege gitu. Nah, selanjutnya itu ada interupsi point of justification. Nah, justification ini ialah setuju dan menyepakati terkait pandangan si A. Nah, jadi kalau contoh nih ya, ada dua argumen. Si A berargumennya 2 tambah 2 itu 4. Ya, contoh. Si B berargumen 2 tambah 2 itu 5. Nah, maka si C itu harus mendorong dan menyetujui yang mana. Kalau seandainya si C menyetujui si A bahwa 2 tambah 2 itu 4, maka menggunakan interupsi point of justification. Interupsi point of justification pimpinan sidang, saya setuju terkait pandangan si A bahwasanya 2 tambah 2 itu 4. Gitu. Dengan alasan tidak bisa dipecah lagi. Maka berikanlah rasional, berikan alasannya. Jangan sampai ketika saya sepakat, tapi tidak ada alasannya yang jelas. Maka gunakanlah alasan yang jelas. Nah, Kang, bagaimana ini dalam sebuah interupsi, mana yang harus didahulukan dulu? Pertama, kalau seandainya ada interupsi point of order berbarengan dengan interupsi point of information, maka itu harus didahulukan ya point of information. Kalau seandainya dari point of order, information, clarification, privilege, justification, itu hal yang paling pertama didahulukan ialah point of privilege. Kalau seandainya ada point of information, clarification, dan justification, maka tapi celtuk ada ya satu orang interupsi point of privilege, maka itu harus didahulukan. Kenapa? Karena menyangkut pribadi itu. Menyangkut pribadi. Maka dari poin ini, dari 5 poin interupsi ini yang harus didahulukan ialah point of privilege. Kalau seandainya ada bermasalah dalam diri sendiri. Nah, selebihnya itu ada informasi, ada clarification, ada justification, dan point of order. Tetap kalau seandainya tidak ada bertanya, itu tidak akan ada yang di justification, tidak ada yang di clarification, dan tidak ada yang di information. Maka biasanya digunakan dulu ya point of order. Itu munculnya permasalahan biasanya ya. Oke, next. Kita lanjut ke teknik penggunaan palu.
Nah, di sini lumayan ya, ini agak penggunaan palu ini agak sakral ya kalau di forum IPM ya, di Musawirin. Oke, saya mau dibacakan oleh Ahmad. Silakan Ahmad. Ahmad boleh bisa dibacakan Ahmad? Teknik penggunaan palu. Dalam rapat penggunaan palu sangat penting sekali pimpinan rapat harus memahami Oke, gangguan sinyal mungkin ya. Oke, dalam teknik penggunaan palu tadi saya sampaikan bahwasanya ini sangat sakral ya. Kalau saya bilang ini simpel itu sakral lah dalam penggunaan palu itu dalam persidangan IPM itu. Oke, kita next ya. Oke, kita masuk ke macam-macam penggunaan palu ya. Ada satu ketukan, ada dua ketukan. Oke, sekarang untuk satu ketukan itu biasanya digunakan untuk mengesahkan hasil rapat. Jadi contoh ya, untuk pembahasan pasal 1 terkait bla bla bla, saya nyatakan disepakati untuk satu kali. Kedua itu menggunakan untuk pengalihan palu sidang. Contoh, palu sidang saya serahkan dari komisi A kepada komisi B di satu kali. Nah ini digunakan dalam satu ketukan. Ketiga itu ada menyerahkan juga, menyerahkan sama kayak tadi kalimatnya. Ada yang skorsing. Nah biasanya skorsing di sini ialah waktu yang tidak lama. Biasanya 1 kali 15 menit atau 2 kali 15 menit. Jadi bersifatnya sebentar itu menggunakan 1 kali ketukan. Jadi kalau saya skorsing waktunya sebentar itu boleh menggunakan 1 kali ketukan. Kalaupun lama beberapa puluhan menit itu biasanya digunakan atau beberapa jam itu digunakan 2 kali ketukan. Ya, ini juga yang 2 kali ketukan itu ialah untuk mengesahkan setiap bahasan dalam persidangan. Terus ada men-skorsing juga. Nah, biasanya kebanyakan di IPM itu ialah 2 kali ketukan itu digunakan untuk skorsing waktu biasanya. Jadi, skorsing waktu yang memang bersifatnya lama, tidak sebentar ya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada 3 kali ketukan. Nah, mungkin teman-teman sudah paham mungkinnya untuk 3 kali ketukan itu. Pertama untuk membuka rapat ataupun persidangan. Kedua untuk menutup rapat dan menutup persidangan. Saya yakin mungkin teman-teman ketika rapat jarang sekali menggunakan teknik palu ya. Biasanya kalau rapat ya udah gitu ngeguluyurnya bismillahirrahmanirrahim sebagai mukadimah. Tapi jarang sekali teman apa yang saya lihat kader IPM Kota Bandung itu menggunakan teknik palu gitu. Seharusnya dalam rapat itu digunakan, dibiasakan. Untuk rapat hari ini bla 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 saya nyatakan dibuka. Tuk tuk tuk. Itu harus dibiasakan di IPM itu. Karena nanti itu agak terbiasa gitu. Sama untuk menutup juga. Alhamdulillah untuk rapat hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Langsung tutup 3 kali. Tuk tuk tuk. Nah, itu sudah mengikuti aturan-aturan kaidah-kaidah dalam pedoman gitu. Tapi jarang sekali ranting-ranting ataupun cabang itu menggunakan ketuk palu, biasanya jarang. Nah, maka ketika saya sudah mengingatkan kepada teman-teman, ini harus bisa diaplikasikan nantinya. Oke, selanjutnya ada berkali-kali. Nah, ada juga ini berkali-kali. Nah, berkali-kali di sini ialah digunakan itu untuk memperingati atau peringatan ataupun meminta perhatian peserta. Contoh ketika pesertanya ribut
pesertanya cuek dan sebagainya, ada permasalahan, itu boleh berkali-kali diketuk palunya. Nah, tapi bukan dengan kepalanya, bukan dengan kepalanya. Kalau saya ibaratkan di tangan saya ini palu ya. Nah, bukan dengan kepalanya, tapi menggunakan ujung gagangnya, ujungnya diketuk. Boleh berkali-kali diketuk, diketuk berkali-kali. Maka seringkali salah banyak teman-teman yang saya lihat itu dalam teknik persidangan itu banyak sekali yang menggunakan palunya. Itu salah sebenarnya. Yang benar itu ialah menggunakan gagangnya. Jadi jangan sampai terbalik. Ketika ribut, menggunakan palunya, tapi menggunakan gagangnya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu kan dalam IPM itu harus pertama itu harus secara mufakat, secara keseluruhan. Tidak boleh berpihak ke satu sisi. Nah, maka kalau seandainya secara mufakat tidak bisa dilaksanakan, tidak sesuai banyak kendala, boleh dilakukan dengan cara voting. Tapi tetap langkah pertama itu harus secara musyawarah mufakat. Jangan sampai ujuk-ujuk voting, itu salah. Tapi harus didahulukan dulu musyawarah mufakat. Baru ke voting. Kalau seandainya susah sekali dalam mengambil keputusan. Voting dilakukan apabila musyawarah mufakat benar-benar tidak dapat dilakukan. Jadi ini jalan buntu lah. Voting itu jalan terakhir yang tidak bisa diputuskan, boleh menggunakan voting. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada PK. Nah, PK biasanya itu ialah sebuah perubahan atau ini secara pengertian ya, atau pembatalan keputusan sebelum ditetapkan dalam konsideran di setiap persidangan. Nah, biasanya PK ini dilakukan ya ketika pimpinan sidang lupa, kelewat. Contoh ya, dari pasal 1 ada yang kelewat pasal 6-nya. Tapi pembahasan sudah ke pasal 10. Nah, ini jalan terakhir itu harus diulang lagi. Ataupun ada bermasalah, contoh ya. Ternyata di pasal 2 itu, yang sudah dibahas itu, ada yang keliru. Ternyata oleh musyawirin ditanyakan, ini keliru ini, nggak sesuai dengan pedoman, dengan ADART-nya. Tapi pimpinan sidang masih ngaguluyun ke pasal 10. Nah, itu boleh di PK. Artinya di PK itu ya, ditinjau kembali, diulangi lagi sidangnya ke pasal 1. Gitu. Makanya dalam pimpinan sidang harus berhati-hati dalam memimpin ataupun membahas persidangan. Gitu ya. Di sini ada pengajuan PK juga. Lebih jelasnya bisa dilihat memiliki bukti ataupun argumentasi yang berbeda dari yang tadi didiskusikan, disepakati berdasarkan ketentuan minimal 2/3 itu ya sepakatannya. Ada pengajuan PK hanya dilakukan dalam 1 kali. Jadi kalau seandainya berkali-kali itu tidak boleh. Maka harus ada kehati-hatian dalam teknik persidangan. Oke, lanjut. Ada pengesahan juga. Pengesahan di sini setiap persidangan itu dalam bentuk konsideran ya biasanya. Konsideran itu yang nantinya ditandatangani oleh ketua sidang, oleh sekretaris dan anggota. Ya, jadi untuk formatnya mungkin teman-teman sama persis seperti halnya musyawarah. Jadi di akhir itu ada pembacaan hasil keputusan, menimbang dan yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa contoh kalimat yang digunakan dalam teknik persidangan. Dari mulai membuka sidang, bagaimana membukanya. Contoh nih ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 1 saya nyatakan dibuka. Tuk, tuk, tuk. Sama menutupnya juga dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang pleno 1 saya nyatakan ditutup. Tuk, tuk, tuk. Nah, jadi ini salah satu kalimatnya ya, kalimat yang nantinya ini bisa digunakan dalam teknik persidangan. Ini selanjutnya juga ada juga dari mulai mengambil alih, terus mencabut skorsing, men-skorsing sidang, dan memberikan peringatan kepada peserta sidang. Oke, itu mungkin apa yang saya bisa sampaikan. Selebihnya mangga pada teman-teman yang ingin bertanya ataupun menanggapi, mangga saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Yusril Hanafi sudah memberikan materi. Silahkan buat yang mau bertanya, boleh langsung open mic ya. Kalau misalnya malu, boleh di kolom chat. Ya, kalau boleh tahu ini sampai jam berapa ya ini saya waktunya? Oh iya, sebentar dulu. Waktunya sampai jam 11.30, masih ada waktu sekitar Oke. 7 menit lagi. Masih ada waktu ya. Oke, Aku mau silakan. nanya, Silakan yang mau bertanya. Boleh, silakan. kalau misalkan rapat di skorsingnya itu sampai berhari-hari gitu, itu bisa nggak, Kang? Kalau berhari-hari, kalau dalam rapat ya, skorsing, itu jarang sekali digunakan dalam IPM, itu jarang sekali. Itu boleh, cuman jarang sekali digunakan dalam IPM. Karena biasanya skorsing itu digunakan dalam waktu, menit, dan jam biasanya. Tapi kalau untuk hari, boleh digunakan. Cuman ya itu jarang gitu, jarang. Ya kalaupun ingin digunakan itu boleh, asalkan ya itu harus sesuai, tepat pada waktunya. Jangan sampai ketika, contoh, skorsing waktu 2 hari bertemu lagi sampai jam berapa gitu, harus detail. Hari Senin dari jam 10.10 sampai hari kapan, Kamis sampai Kamis ya, hari Kamis jam 10.10 itu harus sesuai gitu. Tapi kalau seandainya nyatanya tidak sesuai ketika mulai lagi, nah ini sudah mencederai skorsingnya gitu. Jadi kalau saya nyatakan itu boleh itu. Tapi jarang sekali digunakan dalam IPM. Ya, makasih, Kang. Siap. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin tentang Palu atau tentang apa lagi? Oke, baik. Karena habis zuhur juga ada simulasi sidangnya ya. Nanti dari PD kira-kira siapa aja ya Kang yang datang? Insya Allah nanti saya coba dikomunikasikan dulu ke teman-temannya. Karena takutnya ada kuliah ataupun yang hal lain. Nanti bisa disampaikan. Oh iya, siap. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, oke saya bertanya gitu kalau tidak ada. Ada tidak? Kalau tidak ada, saya bertanya gitu. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi, boleh kan? Oke, kalau tidak ada, oke saya coba bertanya ya, bukannya ini saya menguji, bukan ya, ini saya hanya bertanya saja. Coba Ahmad nih, Ahmad Rustandi. Ada Ahmad. Oh, Ahmadnya nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini ke Rima aja nih. Rima ini ya, panitia ya. Oh ya, ini ke Ratih Hairani. Ada ya Ratih ya? Halo, Ratih ada? Ada. Oke, ada. Oke, pernah mengikuti persidangan? Belum pernah. Belum pernah. Oke, yang tahu oleh Ratih terkait persidangan itu apa sih? Menurut Ratih, yang tahu Ratih. Persidangan kayak gimana maksudnya? Ya, yang tahu aja. Jadi, kan menurut saya itu persidangan itu kayak gimana gitu. Boleh pandangan sendiri juga ataupun bahasa sendiri boleh. Tentang persidangan. Atau belum tahu? Belum terlalu tahu, belum terlalu banyak tahu
tentang berarti ini sidang mah gitu. baru pertama kali berarti ini ya? Iya. Oke, baru pertama kali ternyata ya. Oke, nggak apa ya. Berarti bagus nih ya. Di TM1 ini jadi apa? Langkah pertama mengetahui bagaimana persidangan. Oke, ke Shopee nih, Shopee ya, Shopee. Shopee kayaknya ini udah dari MTS kayaknya di IPM ya. Iya. Oke. Dalam coba kasih contoh kalimat dalam teknik penggunaan satu kali ketukan. Jadi satu kali ketukan tuh kalimatnya kayak gimana aja? Shopee-nya ada? Yuk, Shopee on cam. Tuh, ini kata ketumnya on cam katanya. On cam. Ngahiung gitu. Mana ada Shopee-nya? Ada gak ini Shopee-nya? Katanya sakit gigi Shopee-nya. Oh, sakit gigi. Oke, nggak apa ya. Hasna, coba Hasna. Nih, Hasna yang ada. Apa, A? Contoh kalimat dalam penggunaan satu kali ketukan. Bikin kalimat gitu, A. Iya, Contohnya. kalimatnya, contohnya. Tadi kan udah disampaikan ya, satu ketukan itu buat apa saja. Iya, buat mengesahkan hasil Nah, rapat. coba kalimatnya kayak gimana sih ingin dengar? Coba aja dulu, gak apa. Salah Kalau salah gimana? Kalau Apa-apa, salah berarti salah. belum benar. Semangat Hasna. Yuk, kan nanti simulasi katanya, harus bisa. Yuk, coba dulu. Salah nanti diserang. Sok. Sok buat mengesahkan dulu, coba. Yuk, coba dulu, Asna. Oke, sambil nunggu Asna, coba. Nopal nih. Ya, Kang. Coba kasih contoh buat kalimat satu ketukan. Satu ketukan. Ya. Apa ya, bentar. Oh, ini aja. Palu sidang saya serahkan kepada Presidium Sidang Tetap. Oke, itu berarti menyerahkan ya. Ya. Mengalihkan. Oke, untuk nerimanya? Nerimanya juga sama. Misalkan tadi diserahkan dari Presidium Sementara. Palu sidang saya terima dari Presidium Sementara. Terus ketuk satu kali. Oke. Boleh ya, Bu. Silakan Sophie. Betul ya tadi yang dicontohkan oleh Naupal, yaitu untuk penggunaan mengalihkan dan menerima palu sidang. Oke, sambil menunggu dari yang bertanya Sophie karena di room chat ya. Ya, silahkan Sophie. Oke. Apa ini pertanyaannya? Saya bacakan ya. Ya, Pertanyaannya, kalau misalkan ada peserta yang walk out dari persidangan, kita sebagai pimpinan sidang harus gimana ya? Pertama, kalau seandainya kondisinya online, ataupun daring, ataupun menggunakan Zoom meeting, itu langkah pertama itu harus menghubungi dulu ke pesertanya langsung, kalau seandainya memang memadai. Kalaupun mempunyai alat komunikasi ya, itu harus dihubungi.
Kedua, itu harus konfirmasi kepada mod atau panitia. Ketiga, itu kalau seandainya tidak ada lagi komunikasi, itu harus didatangi jalan terakhirnya itu. Sampai terakhir, ya udah berarti sudah keluar dari forum. Jadi langkah pertama itu dihubungi, dikomunikasikan. Kalau tidak ada, entah itu takutnya ada kendala, masalah urgent dan yang lainnya. Kedua, itu konfirmasi kepada panitia ataupun mod. Ya, sampaikan. Ketiga, ternyata tidak ada lagi, ya harus datangi ke rumahnya itu. Ya, kalau tidak ada ya udah, berarti sudah keluar dari forum. Itulah tahapan-tahapan. Kalaupun online ya, kalaupun offline tuh enak, offline kan bisa terlihat, kan orangnya hadir dalam sebuah forum. Jadi kalau seandainya tidak ada, ketahuan, oh ternyata si A ternyata jajan dulu gitu, jajan dulu, tapi tanpa izin kan kelihatan. Tapi kalau dalam sebuah online gini kan nggak bisa kelihatan. Dia keluar pasti keluar dari room Zoom gitu. Maka harus jelas nantinya kalau seandainya keluar itu ada alasannya. Itu mungkin tahapan-tahapannya. Gimana, Sophie udah terjawab pertanyaannya? Sudah cukup? Ya, mungkin cukup ya, karena waktunya udah, oke. Siap, karena waktunya udah lebih dari jam 11.30, mungkin disudahkan saja untuk pertanyaannya. Mungkin boleh menghubungi kontaknya Kang Yusril ya, Kang? Boleh. Ya, boleh. Birakanda_Yusri lah, jangan lupa. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kang Yusril. Pemateriannya alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa jadi amal jariah buat Kang Yusril dan teman-teman semuanya. Akhir kata, nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmawati Zian Sufiniti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Hikmawati Najwa Nabila dan Rakanda Yusril Hanafi. Mungkin sebelum ditutup, kita dokumentasi dulu ya. Iya, betul. Ya semuanya. Maka, Pak Nyalain Dede, kameranya. Pak Dede. Pak Dede. Pak Dede mah SMP kamu. Ahmad sama Sophie, yuk kita. Mohon maaf. Irfan kamu, oh udah ya. Sophie mana? Jaringan aku agak nggak stabil nih. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sophie ditunggu. Bentar ya, Lagi tunggu nggak ya. enak beda, Sophie. Oh ya udah. Bentar. Ini agak nge-lag aku. Wait, tunggu. Oh tidak. Oke, siap ya. 2 kali lagi ah. Siap. 1, 2, 3. Bentar, udah ini sekali lagi ya. Tunggu. Sabar, Wak. Mohon bersabar, ini agak nge-lag PC-nya.